kalau kita cerna lagi, mungkin kita yang sadonya salat subuh berjamaah ke masjid, mestinya lebih kaya dibandingkan dengan orang yang tak salat subuh ke masjid. Kalau memang kita mengkaji adilnya Allah menurut kacamata kita, akal kita. Kenapa? Nabi kita janjikan, kecil Nabi apa? Rak'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Satu. Kemudian yang kedua, apa kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin? Man talazzatal ilma fakafa ni'matad dunya lahu, atau kama qala. Kecil Imam Ghazali rahimahullah, siapa yang sudah merasakan kenikmatan menuntut ilmu, maka dia sudah merasakan kenikmatan dunia keseluruhannya. Berarti kalau kita sembahyang subuh, salat sunat qabliyah, lah mendapat wak dunia seisinya. Duduk di majlis ilmu, menuntut ilmu, lah mendapat kenikmatan yang hakikatnya dunia. Mestinya awak subuh kini kau lebih kaya daripada orang-orang yang di luar. Kalau menurut akal kita, harusnya Allah tu bersifat adil sesuai seperti kehendak kita seperti itu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru seseorang tu tahu dia tu orang baik karena ada pembandingnya buruk. Itu baru disebut adil. Maka waznun tu timbangan tu baru dikatakan timbangan tu sama ketika ada pembandingnya. Air teh kok terasa manis karena ada pembandingannya, dibandingkan juga air yang biasa saja. Jadi ada pembandingan. Ada taat, ada maksiat, disitulah adilnya Allah. Nah, saking adilnya Allah, Allah ciptakan yang namanya syaitan, iblis. Itu untuk menandakan bahwa Allah itu situ adil. Bagaimana adilnya Allah? Orang yang dia taat berarti dia bagian daripada yang patuh kepada perintah Allah. Orang yang ketika itu maksiat berarti dia patuh dengan syaitan, patuh dia dengan iblis. Nah, Allah adil. Adilnya Allah apa? Menghukum siapa di antara mereka yang ingkar kepada Allah. Di situ adilnya Allah. Kalau Allah melakukan suatu kebaikan kepada ini keseluruhannya, itu tak ada adil, tak ada timbangannya tadi, tak ada wazannya. Nah, makanya diciptakan ada keburukan, ada kebaikan, ada kesusahan, ada kesenangan, ada surga, ada neraka, ada hujan, ada panas. Itu tanda adilnya Allah. Ada siang, ada malam. Itu tanda adilnya Allah. Maka orang yang mentaati perintah Allah, Allah beri rahmatnya Allah, Allah beri rahimnya Allah. Orang yang maksiat kepada Allah juga Allah beri rahmat, tapi tidak Allah beri rahim. Jadi memaknakan makna adilnya Allah itu ketika adanya sebuah wazan, timbangan. Ada baik, ada buruk, ada senang, ada sengsara, ada surga, ada neraka. Disitulah timbangan, itulah bernama adilnya Allah. Tapi kalau seandainya senang saja, itu bukan menunjukkan keadilan, tidak menunjukkan sebuah keadilan di sana. Ya, ketika baru itu sebuah keadilan ketika adanya tawazun, wazan tadi, ketika ada timbangan tadi. Nah, orang yang maksiat, ya Allah beri iqab. Orang yang taat, Allah muliakan. Tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'. Jadi ketika ada pembanding tadilah baru kita bisa mengatakan bahwa disitulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang tentu keinginan kita dalam pandangan kita, mengapa Allah harus menciptakan orang-orang itu gitu? Mengapa Allah menciptakan iblis lagi? Mengapa Allah menciptakan syaitan lagi? Nafsu cukuplah diciptakan saja dengan manusia ni. Ya kalau begitu malaikat saja kita ni semua. Tak ada nafsu, tak ada syahwat, tak ada iblis, tak ada syaitan. Nah, justru adilnya Allah, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan syaitan. Bahkan syaitan ini sudah berjanji dia. Ya, ketika dia di iqab, dia berjanji, aku
bagaimana seusia atau seumur hidupku, aku tidak akan redha kepada Bani Adam apabila dia melakukan sebuah kebaikan. Jadi kita ni takkan redha syaitan. Awak pergi semayang ke siku, syaitan tak redha, syaitan tak niyo. Orang menikah macam tu juga, diganggu pernikahannya orang. Orang mencari nafkah, begitu juga diganggu nafkahnya. Itulah kerja daripada syaitan. Jadi kita memahami adilnya Allah itu dengan adanya lawan tadi. Ketika ada yang baik, ada yang buruk. Ketika ada surga, ada neraka. Ada senang, ada sengsara. Disitulah keadilannya Allah. Bukan kepada objek tertentu atau kepada suatu kebaikan tertentu saja dia. Ustaz boleh menambahkan dikit Ustaz? Silakan. Jadi justru disitulah adilnya Allah. Allah yaf'alu ma yasha. Allah akan mengkehendaki. Allah berbuat sekeinginannya. Nabi Muhammad sama mungkin persis seperti gambaran kita tadi. Ingin dia pamannya masuk Islam. Dicoba terus oleh Nabi Muhammad. Dicoba terus oleh Nabi Muhammad. Ditalkinkan terus oleh, tapi tak mau. Sehingga kena tegur Nabi lagi. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah orang yang engkau sayangi, tapi Allah memberi hidayah kepada orang yasha, yang Allah kehendaki. Nah, Allah belum mengkehendaki dia. Allah belum mengkehendaki. Ya, bukan berarti karena kebaikan yang kita lakukan kemudian Allah mengkehendaki kita menjadi orang yang baik. Tidak juga. Buktinya Umar bin Khattab tadi. Umar bin Khattab dengan maksiat, tapi ternyata dengan maksiatnya itu pula Allah beri dia sebuah hidayah dengan berkat doa Nabi SAW. Jadi memahami makna adil itu semuanya adalah kudrat dan iradatnya Allah. Yaf'alu ma yasha. Kemudian dengan adanya tawazun tadi, tawazun dengan adanya timbangan tadi, baru kita bisa menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dan berlaku adil. Kalau kita cerna lagi, mungkin kita yang sadonya salat subuh berjamaah ke masjid, mestinya lebih kaya dibandingkan dengan orang yang tak salat subuh ke masjid. Kalau memang kita mengkaji adilnya Allah menurut kacamata kita, akal kita. Kenapa? Nabi kita janjikan, kecil Nabi apa? Rak'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Satu. Kemudian yang kedua, apa kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin? Man talazzatal ilma fakafa ni'mat ad-dunya lahu, atau kama qala. Kecil Imam Ghazali rahimahullah, siapa yang sudah merasakan kenikmatan menuntut ilmu, maka dia sudah merasakan kenikmatan dunia keseluruhannya. Berarti kalau kita sembahyang subuh, salat sunat qabliyah, lah mendapat buat dunia seisinya. Duduk di majlis ilmu, menuntut ilmu, lah mendapat kenikmatan yang hakikatnya dunia. Mestinya awak subuh kini kau lebih kaya daripada orang-orang yang di luar. Ya. Kalau menurut akal kita, harusnya Allah tu bersifat adil sesuai seperti kehendak kita seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi adilnya Allah, yaf'alu ma yasha. Allah melakukan sesuatu dengan kehendak Allah, wa yaf'alu qadir, dan Allah pun melakukan sesuatu dengan kekuasaannya Allah. Ketika orang taat dengan ketaatannya, dengan orang maksiat dengan maksiatnya, di situ nampaklah adilnya Allah. Orang maksiat Allah iqab, orang yang taat Allah muliakan. Mudah-mudahan kita dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah sihat dan afiatkan kita, dan mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.